Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Katemi, Sarjana Pendidikan GR dari SMK Bagimu Negeriku, CGP Angkatan 7, Kota Semarang, dengan Ibu Fasilitator Ibu Halimatu Sadiah MPD, dengan guru praktik Ibu Kun Purwani Sari Rahayu Sarjana Pendidikan MM. Salam sehat, salam bahagia, salam untuk guru-guru hebat di Indonesia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.1 pemaparan filosofi Ki Hajar Dewantara selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1. Saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. 16 kurangi 18 tadi sudah tak tanya. Berapa? Punya 16, utangnya 18. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru CGP dan belajar dengan komunitas praktisi atau teman. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Itu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Ketiga, memberikan keteladanan kepada murid. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyeluruh. Dan yang kelima, menuntun siswa sesuai kodratnya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, bekerja sama, dan berani berpendapat. Praktik baik aksi nyata yang pertama, perencanaan, yaitu meminta izin dan berkonsultasi kepada kepala sekolah, dan yang kedua, membuat perangkat pembelajaran. Saat pelaksanaan diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu untuk memunculkan sifat religius. Setelah itu, untuk membuat anak bersemangat, kami melakukan ice breaking dan kita membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran berlangsung dengan tertib. Dan saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Saya akan mengulas materi minggu lalu dan dikaitkan dengan pembelajaran hari ini. Itu anak dikelompokkan untuk berdiskusi untuk melatih bekerja sama. Setelah itu
anak berani mempresentasikan di depan di depan kelas dengan bantuan papan SPLDV. Dan ada salah satu anak yang merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Dan saya memberikan penguatan bagi semua yang ada di kelas agar anak mampu dan memahami dan menerapkan pembelajaran SPLDV dengan papan SPLDV. Setelah itu diberikan penilaian untuk mengetahui kemampuan masing-masing setiap individu dan diakhiri pembelajaran dengan berdoa. Refleksi. Dari kegiatan tersebut saya harus merefleksikan dari diskusi, dari anak mempresentasikan, dan saya menjadi fasilitator dan anak bisa berdiskusi, dan anak juga memperhatikan. Tantangan, masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau pasif. Yang kedua, masih ada murid yang masih malu saat presentasi ke depan kelas. Solusi, melakukan bimbingan secara individual atau pribadi. Yang kedua, melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Nama saya Rezeskia, kelas 10 Teknik Konstruksi dan Perumahan dari SMK Bagian Negeriku. Kesan yang saya dapat dari pembelajaran Ibu Academy tentang media papan SPLDV, kita bisa mengetahui apa yang kita dapat dari situ, yaitu bekerja sama, menahan ego, konsentrasi. Kita bisa juga bekerja sama dengan teman-teman jika teman-teman ini kurang memahami materi tersebut. Demikian yang saya dapat. Terima kasih. Saya Karin Hapukamanu dari kelas 10 Teknik Konstruksi dan Perumahan SMK Bagian Negeriku. Yang saya pelajari hari ini dari pembelajaran matematika adalah bahwa jika kita belajar dalam kelas tidak hanya menggunakan papan tulis saja untuk mempelajari, tapi dapat menggunakan media lain seperti papan SPLDV yang tadi kami gunakan dalam pembelajaran matematika. Melalui papan itu kami dapat belajar seperti bermain, tetapi melatih kefokusan kami, kekompakan kami dalam kelompok. Diskusi kami membuat kami semakin kompak dan dapat mengerti pembelajaran dengan mudah, dapat menjelaskan kepada teman kami yang mungkin belum mengerti. Saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Yunus sebagai rekan sejawat Ibu Academy di SMK Bagian Negeriku, mengampu mata pelajaran proyek IPAS. Hal yang dilakukan Ibu Academy menurut saya cukup menarik karena dengan metode pembelajaran yang menggunakan seperti permainan, anak-anak yang awalnya takut dengan matematika sekarang antusias dan lebih menikmati pembelajaran yang bisa didapat. Terima kasih Ibu Academy untuk inspirasinya. Saya akan berusaha mencoba mengikuti apa yang dilakukan supaya anak-anak yang berada di tempat ini dapat belajar dengan baik. Terima kasih. Saya Francisca Titin Martini, rekan sejawat dari Ibu Academy, dan sekaligus saya adalah guru bahasa Inggris. Sebagai orang yang tidak menyukai matematika, ketika saya melihat papan persamaan linear yang digunakan oleh Ibu Kat dalam mengajar hari ini, justru menjadikan saya tertarik untuk mempelajari apa itu persamaan linear. Dan hal ini merupakan hal baik yang saya lihat juga berpengaruh ke anak-anak 10 TKP yang tadi belajar.
media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Kat menjadi salah satu hal menarik yang memancing minat belajar pada anak. Dengan bermain menggunakan papan persamaan linear tadi, anak-anak bisa lebih nyaman dalam belajar matematika dan sekaligus mereka menjadi lebih cepat memahami materi yang ada. Dan hal yang kelihatannya sulit dipermudah dengan adanya media pembelajaran ini. Ini juga merupakan satu contoh yang baik yang memberikan semangat bagi saya secara pribadi untuk bisa lebih mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang baik pula. Terima kasih Ibu Kat, semangat! Halo, saya Martin Herlina. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Katemi di SMK Bagi Muridku Semarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang memiliki gaya belajar kinestetik, visual, maupun auditory. Dan melihat media yang dibuat oleh Ibu Katemi untuk mengajar anak-anak dalam pelajaran matematika membuat saya sungguh-sungguh bersyukur. Sebab di sana saya melihat usaha yang luar biasa dari beliau untuk menjembatani anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka bisa berjalan maju, bergerak, kemudian menempatkan bagian-bagian sesuai dengan arahan. Untuk anak-anak dengan gaya belajar visual, mereka juga bisa melihat secara langsung lewat warna-warna dari kertas yang dibuat berbeda. Itu luar biasa. Tidak masalah juga untuk anak-anak auditori, sebab mereka dapat menjelaskan dengan sangat baik penjelasan dari Ibu Katemi. Luar biasa, sukses selalu untuk Ibu Katemi dan semangat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru penggerak, Tuhan memberkati.